Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mari kita lihat pada surat At-Taubah ayat yang ke-119. Allah menyampaikan kepada kita pada surat At-Taubah surat yang ke-9 ayat yang ke-119. Allah mengatakan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Kita mendapati pada ayat ini Allah menyampaikan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Wa kunu ma'as-shadiqin, dan bersamalah dengan orang-orang yang mereka itu benar. Yang menarik adalah yang dipanggil pada ayat ini adalah ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman. Berarti ini merupakan panggilan agung, karena setiap ayat yang dimulai dengan kata ya ayyuhalladzina amanu, maka itu merupakan panggilan agung. Lalu Allah menyampaikan, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, wa kunu ma'as-shadiqin, dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Di sini kita mendapati ada dua perintah, ada dua instruksi yang datang dari Allah. Yaitu adalah yang pertama, bertakwalah kamu kepada Allah, yang kedua, bersamalah dengan orang yang benar. Kalau kita mentadaburi ayat ini pada ayat yang ke-119 surat At-Taubah, kita akan mendapati apa korelasi antara bertakwa dengan berkumpul sama orang-orang yang benar. Maka dijawab oleh para ahli tafsir, karena ketakwaan kita tidak akan sempurna sampai kita berkumpul sama orang-orang yang benar pada kehidupan kita. Karena apa? Ketakwaan itu salah satu penumpangnya itu datang dari circle orang solih yang kita miliki di dalam kehidupan kita. Dan itulah maksud yang Allah sampaikan pada surat At-Taubah ayat yang ke-119. Ya. Makanya Masya Allah, tidak ada Nabi kecuali mereka ditemani dengan sahabat-sahabat mereka. Nabi Dawud ada Nabi Sulaiman, Nabi Ibrahim ada Ismail, ya, Nabi Isa ada kaum Hawariyun. Dan kita pula mendapati Rasulullah bersama dengan Abu Bakar, Umar, dan 10 sahabat yang dijamin surga. Bersama dengan para veteran-veteran Uhud dan veteran Badar. Itu menunjukkan kepada kita bahwasanya pertemanan itu tidak bisa kita skip dalam kehidupan kita. Bertakwa kepada Allah itu penopangnya ketika kamu mendapatkan teman-teman dan sahabat yang benar di dalam kehidupan mereka, karena bersama dan berkerumun bersama dengan mereka itu memberikan kepada kita ketakwaan dan memberikan kepada kita kekuatan. Makanya Masya Allah ya, orang yang sendirian itu gampang futur. Ibu coba aja, nanti ibu sendirian menjalani apa yang dijalani karena merasa dirinya introvert, lalu tidak mau sama sekali berinteraksi sama orang lain. Orang yang sendirian itu cenderung futur. Karena apa? Ketika turun semangatnya, tidak ada yang memberikan kekuatan, tidak ada yang memberikan nasihat, dan tidak ada insight yang dia bisa lihat kalau dia sendirian. Yang dilihat hanya dirinya terus. Tapi ketika seseorang itu bersama dengan orang lain, maka dia bisa mendapatkan kelebihan, dia bisa mendapatkan plus, nilai plusnya. Dia bisa mendapatkan nasihat, dia bisa melihat orang lain, dia bisa melihat role model kehidupan orang lain dalam ketakwaan. Kapan? Ketika dia bersama dan bersuat dengan banyak orang. Dan itulah yang menjadikan kita akhirnya paham. Iman itu tidak menjadikan kita seorang diri di dalam rumah. Iman itu menyuruh kita. Ketakwaan itu mengkondisikan kepada kita. Bertakwalah kamu kepada Allah. Dan berkerumun bersama orang-orang yang benar. Bersahabat dengan orang-orang yang benar. Karena itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Makanya akhirnya ketika kita memahami ini, akhirnya kita ngerti. Pantes kalau semangatnya yang ada di dalam Al-Quran dan semangat yang ada di dalam sunnah itu adalah bagaimana kita itu memiliki saudara-saudara dalam iman. Ya. Jadi surat At-Taubah ayat ke-119, ketika Allah menyuruh kita supaya kita bersama dengan orang yang benar, maka ayat ini munasabahnya, relevansinya dengan kita menjumpai banyak hukum di dalam hukum sunnah. Makanya hukumnya sunnah itu selalu mengkondisikan kita itu untuk bersaudara. Dengan tetangga kita disuruh baik. Ketika kita sholat disuruh kita itu berdekatan dengan orang yang berdekatan dengan orang yang sholat di samping kita. Disuruh kita memberikan hadiah. Disuruh kita memberikan infak.
Disuruh ketika kita berkata yang baik atau diam, disuruh kita tersenyum. Di situ kita paham kenapa semua syariat itu mengkondisikan kita supaya kita senantiasa memiliki teman dan memiliki persahabatan di luar keluarga kita. Di balik perintah untuk tersenyum, di balik perintah untuk ngomong yang baik, di balik perintah untuk memuliakan tetangga, di balik perintah memberikan hadiah. Karena disitulah kita mendapati Islam itu menyuruh kita, Islam itu meletakkan syariat supaya kita memiliki teman, memiliki sahabat, yang mana ketika sahabat itu nanti difilter pada perjalanan kehidupan kita, itulah yang menjadikan akhirnya kita itu nanti bersempurna ketakwaan kita ketika kita mendapatkan sahabat-sahabat yang membackup kita, membantu kita ketika kita mendapatkan itu dalam kehidupan kita. Ya, makanya Masya Allah ya, inilah yang menjadikan kita akhirnya paham, oh pantas ya, kalau ternyata semua kulturnya sunnah itu adalah kita disuruh nyari saudara. Kita disuruh nyari saudara. Karena di antara orang-orang yang kita berbuat baik kepada mereka, ada di antara mereka yang kelak nanti menjadi sahabat untuk kita. Karena pada dasarnya kita paham di situ. Karena memang tidak mungkin kita bertakwa kepada Allah seorang diri. Ya, di balik kita disuruh ngaji, ada sahabat yang kita temukan di majelis taklim. Di balik ketika kita memiliki teman-teman alumni SMA, lalu ada yang klop dengan kita, lalu kita sering berbagi hadiah, ternyata kita mengikat cintanya dia di dalam hatinya, akhirnya menjadi sahabat kita, lalu mendukung kita. Di balik tetangga yang kita muliakan, ada orang yang ternyata nanti menjadi sahabat kita. Di antara orang yang sering kita temui ketika sholat, lalu kita berdekat-dekatan ketika sholat, merapatkan shaf, itu ternyata ada di antara mereka yang nanti akan menjadi sahabat kita. Dan itulah relevansinya. Islam bukan hanya menyuruh bagaimana kita bertakwa dan bersama dengan orang yang benar, tapi Islam itu juga memberikan support. Bagaimana setiap syariat sunnah, bagaimana setiap birokrasi sunnah yang ada di dalam hukum, bagaimana itu bisa menjadikan kita memperoleh persahabatan dari orang-orang yang taat, dari orang-orang yang benar, supaya kita paham bahwasanya di dalam kehidupan ini kita tidak mungkin lepas dari sebuah interaksi di dalam kehidupan, dan interaksi itu merupakan salah satu hajat primer pada kehidupan manusia. Ya. Makanya inilah yang menjadikan kita akhirnya paham. Oh, berarti Masya Allah ya, berarti ini merupakan hal yang besar dalam kehidupan kita. Makanya tidak heran kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan di dalam salah satu riwayat, ya, ada salah satu doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu indah, dan itu menggambarkan bahwasanya Rasulullah pun ya sesuai dengan apa yang tadi kita pelajari di dalam muqaddimah. Makanya salah satu doanya Rasulullah yang indah itu apa? Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika. Ya. Makanya kita mendapati perkataan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku memohon cintamu. Ya. Dan aku memohon cinta orang yang mencintaimu, dan aku memohon amalan yang paling kau cintai yang mendekatkan kami kepada cinta. Yang menarik adalah ternyata yang nomor 2 yang menjadi permohonan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu apa? Nabi memohon kepada Allah supaya diberikan cinta orang yang mencintai Allah. Artinya Nabi itu memohon supaya beliau itu dipertemukan dengan sahabat-sahabat yang solih. Padahal kita tahu bagaimana Nabi itu adalah orang yang paling bertakwa di antara seluruh manusia. Orang yang paling kuat dalam takwa, orang yang paling kuat dalam iman itu baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi itu pun Rasulullah masih meminta kepada Allah supaya beliau diberikan cinta orang yang solih. Yang mana beliau meminta itu kepada Allah untuk memberikan kepada kita sebuah penerangan. Karena memang ketakwaan itu tidak bisa jauh dari sebuah persahabatan yang harus kita miliki di dalam membangun ketakwaan kita kepada Allah. Dan itulah sejatinya. Kenapa kita di dalam kehidupan ini tidak bisa lepas dari persahabatan yang harus kita miliki pada ibadah kita kepada Allah. Ya. Makanya akhirnya inilah yang menjadikan kita akhirnya paham. Ya.
Jadi sebelum kita membahas tentang orang yang saling mencintai karena Allah, kita itu harus paham mukadimahnya. Oh, jadi ternyata Islam itu menyuruh kita berbuat baik, ngomong yang baik, itu supaya kita punya sahabat. Dan sahabat ini kita butuhkan dalam ketakwaan. Supaya, sekali lagi, tidak ada lagi orang yang berpikir takwanya dia itu bisa dilakukan sendirian. Tidak bisa. Supaya tidak ada lagi orang yang mengambil kesimpulan yang salah. Bahwasanya mengamalkan sunnah itu bisa dilakukan tanpa bantuan orang. Salah. Supaya orang itu bisa paham bahwasanya menuju ke surga itu tidak bisa dilakukan ketika seorang diri, tapi ketika dia bersama dengan orang yang saling menguatkan kepada Allah. Maka itulah yang sejatinya difahami oleh setiap orang yang beriman. Makanya menarik kalau kita kaitkan dengan pembahasan yang lebih luas lagi. Kita menjumpai dan kita mendapati bahwasanya kelak nanti di surga ada orang yang mereka memasuki surga bukan hanya karena sholatnya saja. Mereka nanti memasuki surga bukan hanya karena puasanya saja. Ada orang yang nanti memasuki surga bukan hanya karena hajinya saja. Tapi ternyata dalam hadis riwayat Imam Ahmad kita menjumpai ada orang yang mereka nanti memasuki surga itu karena pertemanan dan persahabatan yang dia miliki ketika di dunia. Dan ini semakin menjelaskan betapa besarnya kebutuhan kita kepada persahabatan. Ya, yang dibangun di atas ketakwaan kepada Allah.